Kisah lengkap Nabi Hud alaihissalam. Bagian 1. Kaum Ad dan kesombongan yang mengguncang langit. Di sebuah zaman yang sangat tua, jauh sebelum kota-kota besar berdiri, dan jauh sebelum manusia mengenal kerajaan-kerajaan besar, hiduplah suatu kaumnya kelak menjadi peringatan abadi dalam Al-Quran. Mereka adalah kaum Ad. Kaum yang tubuh-tubuhnya tinggi menjulang, kekuatannya tak tertandingi, dan kekayaannya seakan tak pernah habis. Mereka tinggal di wilayah bernama Al-Ahqaf, negeri berpasir luas di antara Yaman dan Oman. Sebuah negeri subur, penuh kebun, sungai mengalir, dan bangunan megah yang berdiri angkuh menantang langit. Allah memberikan kepada mereka segala yang tidak diberikan kepada kaum lain pada zamannya. Namun, segala nikmat itu justru menjadi awal kehancuran. Kaum bangsa raksasa yang tak pernah takut, kaum Ad dikenal sebagai manusia-manusia raksasa. Tubuh mereka tinggi, dada mereka bidang, lengan mereka besar dan kuat. Mereka mampu mengangkat batu besar seorang diri, membangun istana dari batu gunung, dan mendirikan pilar-pilar raksasa yang belum pernah disaksikan dunia sebelumnya. Allah berfirman, open quote, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Close quote. Mereka membangun istana-istana megah di dataran tinggi. Pilar-pilar batu mereka menjulang seakan ingin menyaingi langit. Setiap bangunan bukan sekadar rumah, tetapi simbol kesombongan. Dan dari kesombongan itu lahirlah satu kalimat yang kelak menjadi bukti kehancuran mereka. Open quote. Siapakah yang lebih kuat dari kami? Lupa nikmat, lupa Tuhan. Pada awalnya kaum Ad adalah kaum yang mengenal Allah. Mereka masih mewarisi ajaran tauhid dari Nabi Nuh alaihissalam. Namun seiring waktu, iblis menyusup pelan-pelan. Mereka mulai menyembah berhala. Berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri, mereka beri nama, mereka muliakan, dan mereka jadikan pelindung palsu. Harta membuat mereka lupa. Kekuatan membuat mereka sombong. Usia panjang membuat mereka merasa abadi. Mereka berkata dalam hati, open quote, kami hidup lama. Kami kuat, kami tidak akan binasa. Close quote. Padahal, Allah hanya menunggu waktu. Di tengah kaum yang rusak, lahir seorang nabi. Di tengah bangsa yang tenggelam dalam kesombongan itu, lahirlah seorang lelaki yang berbeda. Namanya Hud. Ia bukan raja, ia bukan orang terkaya, ia bukan panglima perang. Namun hatinya dipenuhi cahaya iman. Allah memilih Hud dari kaum mereka sendiri, agar tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak. Nabi Hud berbicara dengan bahasa mereka, hidup bersama mereka, dan memahami kebiasaan mereka. Hud alaihissalam melihat kaumnya tenggelam dalam dosa. Ia melihat berhala-berhala disembah. Ia melihat orang-orang lemah ditindas. Ia melihat kekuatan dipakai untuk kezaliman, dan hatinya bergetar. Suatu hari Nabi Hud berdiri di tengah kaumnya. Dengan suara tegas namun penuh kasih, ia berkata, open quote, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Close quote. Seruan itu seperti petir di siang bolong. Kaum Ad terkejut. Para pemuka murka, para penyembah berhala tersinggung. Mereka menatap Hud dengan tatapan sinis. Ejekan dan penghinaan. Para pembesar kaum Ad berkata, open quote, kami melihatmu dalam kebodohan, dan kami menganggapmu pendusta. Close quote. Namun Hud tidak goyah. Dengan penuh keyakinan ia menjawab, open quote, wahai kaumku, aku tidak bodoh. Aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam. Close quote. Ia mengingatkan mereka tentang nikmat Allah, tentang hujan yang turun, tentang tanah subur, tentang kekuatan tubuh mereka. Open quote. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Close quote. Namun kata-kata kebenaran terasa pahit bagi hati yang sombong. Kaum Ad menantang azab alih-alih bertobat, kaum Ad justru menantang. Mereka berkata dengan angkuh, open quote, apakah kamu datang kepada kami agar kami meninggalkan sesembahan kami? Datangkanlah azab yang kamu ancamkan itu jika kamu termasuk orang yang benar. Close quote. Langit seakan terdiam, bumi seakan menahan napas, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Beban data waktu berlalu, hujan mulai berhenti, tanah mulai mengering, angin panas bertiup siang dan malam, kaum Ad kebingungan. Namun alih-alih bertobat, mereka justru semakin keras kepala. Mereka berkata, open quote, ini hanya kemarau biasa. Close quote. Padahal itu adalah peringatan terakhir. Hud terus berdakwah, meski sendirian. Nabi Hud tidak berhenti. Ia berdakwah siang dan malam.
Ia mengingatkan dengan lembut dan keras. Ia menangis dalam doanya. Namun hanya sedikit yang beriman, kebanyakan tetap membangkang. Dan saat itulah keputusan langit diturunkan. Bagian 2. Awan hitam yang disangka rahmat. Langit Al-Af berubah warna. Awan hitam pekat menggantung rendah di ufuk barat. Ia bergerak perlahan, berat, dan sunyi. Tidak ada kilat yang menyambar. Tidak ada gemuruh guntur. Namun justru itulah yang membuat suasana menjadi mencekam. Kaum Ad keluar dari istana-istana batu mereka. Mereka menengadah ke langit dengan wajah berseri-seri. Anak-anak berlarian, para wanita tersenyum lega, dan para lelaki mengangkat tangan penuh harap. Open quote, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Mereka tidak tahu itulah kalimat terakhir yang diucapkan sebelum kehancuran dimulai. Peringatan terakhir, Nabi Hud. Nabi Hud alaihissalam berdiri di hadapan kaumnya, wajahnya pucat. Matanya basah oleh air mata. Suaranya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena kasih sayang terakhir kepada kaumnya. Open quote, bukan, awan ini bukan pembawa hujan. Ia adalah azab yang kamu minta. Angin di dalamnya mengandung siksa yang pedih. Close quote. Sebagian orang terdiam. Namun para pembesar justru tertawa. Open quote, Hud sudah gila. Ia menakut-nakuti kita dengan angin. Close quote. Mereka lupa, angin adalah tentara Allah. Hari pertama. Angin panas yang aneh. Ketika awan itu tiba di atas negeri mereka, hujan yang ditunggu tak kunjung turun. Yang datang justru angin panas. Angin itu berembus pelan, tetapi membawa panas yang membakar kulit. Daun-daun mengering seketika. Pasir berputar di udara. Nafas terasa berat. Kaum Ad mulai resah. Namun mereka masih berkata, open quote, ini hanya angin biasa, close quote. Malam datang. Angin tidak berhenti. Hari kedua, angin menjadi murka. Pada hari kedua, angin berubah. Ia semakin kencang. Ia membawa pasir tajam seperti pisau. Ia merobohkan kemah dan meretakkan dinding batu. Orang-orang berlari mencari perlindungan di istana-istana megah mereka. Mereka menutup pintu, menahan nafas, dan berharap badai berlalu. Namun angin itu tidak seperti badai biar. Kaum raksasa mulai tumbang. Di hari ketiga, angin menjadi mengamuk. Ia mengangkat tubuh-tubuh besar kaum Ad seperti daun kering. Tubuh mereka yang selama ini dibanggakan terlempar ke udara, dihantamkan ke tanah, lalu diseret kembali. Allah berfirman, open quote, angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, close quote. Teriakan memenuhi langit. Istana batu runtuh, pilar-pilar raksasa patah. Kaum yang berkata siapa yang lebih kuat dari kami, kini tak mampu berdiri. 7 malam dan 8 hari azab itu tidak berhenti sehari, tidak 2 hari. Allah menurunkannya selama, open quote, 7 malam dan 8 hari berturut-turut, close quote. Angin itu dingin menusuk tulang, lalu panas membakar tubuh. Ia berputar, menderu, dan menghancurkan apapun yang dilaluinya. Allah menggambarkan mereka, open quote, maka kamu melihat kaum itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang tumbang, close quote. Tubuh-tubuh raksasa itu kini tak bernyawa, kuatnya hancur, megahnya lenyap. Keselamatan Nabi Hud dan orang-orang beriman. Di tengah badai yang menghancurkan itu, terdapat sebuah perlindungan tak terlihat. Allah menyelamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya. Angin tidak menyentuh mereka, pasir tidak melukai mereka. Tak satu pun dari mereka binasa. Allah berfirman, open quote, dan kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami. Di tengah kehancuran total, iman menjadi benteng terkuat. Negeri yang menjadi sunyi. Setelah 7 malam dan 8 hari, angin itu berhenti. Langit cerah kembali. Namun bumi telah berubah menjadi kuburan raksasa. Tidak terdengar suara, tidak terlihat kehidupan. Istana-istana runtuh, pilar-pilar patah. Tubuh-tubuh kaum Ad berserakan, tertimbun pasir. Allah berfirman, open quote, maka tidak terlihat lagi selain tempat-tempat tinggal mereka. Close quote. Tangisan Nabi Hud. Nabi Hud berdiri memandang negerinya. Kaumnya telah binasa. Mereka yang dahulu menertawakannya kini menjadi sejarah. Air mata mengalir di wajahnya. Ia tidak bersorak, ia tidak bersenang, karena seorang nabi tidak pernah gembira melihat kehancuran kaumnya. Pelajaran besar dari kaum Ad Allah menjadikan kisah kaum Ad sebagai peringatan untuk seluruh manusia. Bahwa kekuatan tidak berarti apa-apa tanpa iman. Bahwa harta tidak bisa menolak azab, bahwa kesombongan adalah pintu kehancuran. Bagian 3. Setelah badai, jejak Nabi Hud dan warisan Tauhid. Angin telah berhenti.
Langit kembali biru, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Matahari terbit dengan cahaya lembut menyinari hamparan pasir yang kini sunyi. Namun di balik ketenangan itu, bekas kehancuran tak terhapuskan. Negeri Al-Ahqaf telah mati, tidak terdengar suara manusia, tidak ada langkah kaki, tidak ada tawa anak-anak. Yang tersisa hanyalah puing-puing istana batu, pilar-pilar raksasa yang patah, dan jasad-jasad kaum Ad yang tergeletak seperti batang kurma tumbang. Di tengah kesunyian itulah Nabi Hud alaihissalam berjalan perlahan. Doa seorang nabi, di tengah kehancuran, Nabi Hud menundukkan kepala. Ia mengangkat tangannya ke langit berdoa dengan suara lirih yang dipenuhi kesedihan. Open quote. Ya Allah, aku telah menyampaikan risalahmu. Aku telah menasihati kaumku siang dan malam. Aku telah bersabar atas hinaan dan penolakan mereka. Maka jadikanlah kehancuran ini sebagai pelajaran bagi umat setelahku. Close quote. Air mata menetes di pasir yang kering. Bagi seorang nabi, keberhasilan bukanlah ketika musuh binasa, melainkan ketika amanah telah disampaikan. Orang-orang beriman yang tersisa, jumlah mereka tidak banyak. Mereka adalah orang-orang yang dahulu dicemooh, dianggap lemah, dan dipandang rendah oleh kaum Ad. Namun justru merekalah yang selamat karena iman. Mereka berkumpul di sekitar Nabi Hud. Wajah-wajah mereka menyimpan duka, ketakutan, dan keheranan. Open quote. Wahai Nabi Allah, kata mereka, kemana kita akan pergi setelah ini? Close quote. Karena negeri mereka telah hancur, dan masa lalu mereka telah terkubur. Perintah untuk hijrah Allah tidak membiarkan hambanya terlunta. Melalui wahyunya, Allah memerintahkan Nabi Hud untuk meninggalkan Al-Ahqaf dan membawa kaum beriman menuju negeri yang aman. Hijrah itu bukan sekadar perpindahan tempat. Ia adalah perjalanan iman. Perjalanan meninggalkan kesombongan menuju ketundukan. Perjalanan dari kehancuran menuju harapan. Perjalanan yang berat. Mereka berjalan melintasi padang pasir. Langkah demi langkah terasa berat. Pasir panas membakar kaki. Persediaan terbatas. Malam terasa dingin dan panjang. Namun hati mereka dipenuhi keyakinan. Setiap langkah adalah bukti iman. Setiap kesulitan adalah penghapus dosa. Dan di setiap malam, Nabi Hud mengajarkan mereka tauhid. Warisan terbesar Nabi Hud, tauhid murni. Nabi Hud tidak mewariskan istana, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan kekuasaan, tauhid. Ia mengajarkan bahwa hanya Allah yang layak disembah, bahwa kekuatan hanyalah titipan, bahwa kesombongan adalah awal kehancuran, bahwa ketaatan adalah jalan keselamatan. Pelajaran itu kelak diteruskan dari generasi ke generasi. Kisah kaum Ad menjadi cerita yang ditakuti orang-orang dari kabilah lain yang melewati Al-Ahqaf berhenti dengan rasa ngeri. Mereka melihat puing-puing bangunan raksasa. Mereka menemukan tulang-tulang besar yang terkubur pasir. Mereka bertanya, open quote, kaum siapakah yang dahulu tinggal di sini? Close quote. Dan jawabannya menjadi legenda yang dituturkan turun-temurun. Open quote, mereka adalah kaum Ad, kaum yang kuat, namun durhaka kepada Tuhan. Allah menjadikan mereka pelajaran abadi. Allah tidak menceritakan kisah ini tanpa tujuan. Kisah Nabi Hud dan kaum Ad disebut berulang kali dalam Al-Quran agar manusia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Open quote, kesombongan, penolakan, azab, kehancuran, close quote. Rantai itu tidak pernah berubah. Akhir perjalanan Nabi Hud. Tentang bagaimana akhir hidup Nabi Hud, para ulama berbeda pendapat. Sebagian menyebut beliau wafat di negeri Hadramaut, sebagian menyebut beliau dimakamkan di wilayah Yaman. Namun semua sepakat pada satu hal. Open quote. Nabi Hud wafat dalam keadaan membawa risalah tauhid dengan sempurna. Close quote. Ia telah menjalankan amanahnya. Ia telah bersabar. Ia telah menang. Bagian 4. Pelajaran besar Nabi Hud untuk umat akhir zaman. Waktu terus berjalan. Generasi demi generasi silih berganti. Kota-kota besar berdiri. Peradaban maju. Ilmu pengetahuan berkembang. Namun satu hal tidak pernah berubah sejak zaman Nabi Hud hingga hari ini. Open quote. Sifat manusia. Close quote. Kesombongan, cinta dunia, dan penolakan terhadap kebenaran selalu menemukan bentuk barunya. Karena itulah Allah mengabadikan kisah Nabi Hud alaihissalam, bukan untuk dikenang semata, tetapi untuk dipetik pelajarannya. 1. Kesombongan adalah penyakit paling mematikan. Kaum Ad tidak hancur karena miskin. Mereka tidak binasa karena lemah. Mereka hancur karena sombong. Mereka berkata, open quote, siapakah yang lebih kuat dari kami? Close quote. Kalimat itu menjadi vonis kehancuran. Di zaman akhir, kesombongan muncul dalam bentuk berbeda. Sombong dengan teknologi, sombong dengan ilmu, sombong dengan jabatan, sombong dengan kekayaan.
Padahal semua itu bisa hilang dalam 1 detik. 2 kebenaran. Sering datang dari arah yang diberikan Nabi Hud bukan raja, bukan orang paling berpengaruh, bukan tokoh elit, namun kebenaran justru datang melalui dirinya. Kaum Ad menolaknya karena open quote, bagaimana mungkin orang seperti dia menasihati kita? Close quote. Inilah kesalahan besar manusia. Menilai kebenaran dari siapa yang bicara, bukan dari apa yang disampaikan. A3. Azab tidak datang tiba-tiba. Sebelum azab, Allah selalu memberi peringatan, nasihat, kesempatan bertobat. Kaum Ad telah diperingatkan berkali-kali, namun mereka menunda, mengejek, dan menantang. Azab bukan kezaliman Allah, tetapi akibat dari pilihan manusia sendiri. Jumlah tidak menentukan kebenaran. Pengikut Nabi Hud sangat sedikit, namun kebenaran tidak diukur dari mayoritas. Seringkali yang benar justru minoritas, dan yang salah justru ramai. Inilah ujian iman yang paling berat. Open quote, berdiri di jalan benar saat semua orang menentang. Close quote. Dunia bisa hancur, iman menyelamatkan istana kaum Ad runtuh. Pilar-pilar raksasa patah, kekuatan mereka lenyap. Namun orang-orang beriman selamat. Karena iman adalah perlindungan sejati, benteng tak terlihat, kekayaan yang tak bisa dirampas. Seorang nabi tidak pernah membenci kaumnya meskipun dihina, dicemooh, dan ditantang. Nabi Hud tidak pernah mendoakan kebinasaan. Ia menangis ketika azab turun. Ia berduka melihat kaumnya binasa. Inilah akhlak seorang nabi, tegas terhadap kebenaran, lembut terhadap manusia. Kisah ini akan terulang jika manusia mengulang kesalahan. Allah tidak menceritakan kisah ini sebagai dongeng. Ia adalah pola sejarah. Ketika kekuatan disombongkan, Tuhan dilupakan, kebenaran ditolak, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Refleksi untuk pendengar dan pembaca. Bayangkan jika hari ini Nabi Hud berdiri di tengah manusia modern. Ia mungkin akan berkata, open quote, wahai kaumku, jangan tertipu oleh kekuatanmu. Jangan terbuai oleh kemajuanmu. Kembalilah kepada Tuhanmu sebelum terlambat. Close quote. Namun pertanyaannya, open quote, apakah kita akan mendengar? Atau justru menertawakan seperti kaum Ad? Close quote. Bagian 5, pesan terakhir Nabi Hud untuk seluruh manusia. Waktu telah berlalu sangat jauh. Pasir Al-Ahqaf terus bergerak, menutup sisa-sisa peradaban kaum Ad. Tidak ada lagi istana megah. Tidak ada lagi pilar-pilar angkuh. Tidak ada lagi suara kesombongan yang dahulu menggema ke langit. Yang tersisa hanyalah cerita. Dan cerita itu tidak mati. Suara yang tidak pernah padam. Setiap kali Al-Quran dibaca, setiap kali ayat tentang Nabi Hud dilantunkan, seakan terdengar kembali suara seorang nabi yang berdiri di tengah kaumnya. Open quote, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Close quote. Suara itu melintasi zaman. Ia menembus generasi. Ia tidak ditujukan hanya untuk kaum Ad, tetapi untuk seluruh manusia. Kaum Ad telah pergi, namun sifatnya masih hidup. Kaum Ad telah binasa, namun kesombongan belum punah. Hari ini manusia berkata, teknologi kita tak terkalahkan. Ilmu kita sudah menjawab segalanya. Kita tak membutuhkan Tuhan. Kalimat-kalimat itu berbeda bentuk, namun hakikatnya sama dengan ucapan kaum Ad. Open quote, siapakah yang lebih kuat dari kami? Close quote. Syah pesan terbesar Nabi Hud. Jika Nabi Hud bisa berbicara kepada manusia hari ini, maka pesannya tidak akan panjang. Ia akan berkata, open quote, jangan ulangi kesalahan kami. Kekuatan tanpa iman adalah kehancuran. Kemajuan tanpa ketaatan adalah kesesatan. Close quote. Ia tidak akan meminta kita menjadi lemah. Ia tidak melarang manusia maju. Namun ia mengingatkan satu hal penting. Open quote, jangan pernah menyingkirkan Allah dari hidupmu. Tentang keselamatan yang sejati, kaum Ad memiliki tubuh kuat, negeri makmur, bangunan megah. Namun semua itu tidak menyelamatkan mereka. Orang-orang beriman hanya memiliki iman, ketaatan, kesabaran. Namun itulah yang menyelamatkan mereka. Karena keselamatan sejati tidak berasal dari bumi, melainkan dari langit. Kematian bukan akhir, tetapi awal. Pertanggungjawaban kaum Ad tidak hanya binasa di dunia. Mereka akan dibangkitkan kembali di akhirat untuk mempertanggungjawabkan kesombongan dan kedurhakaan mereka. Dan saat itu, kekuatan tak berguna, harta tak membantu, jumlah tak menolong. Yang tersisa hanyalah, open quote, iman dan amal. Close quote. Mengapa Allah menceritakan kisah ini? Karena Allah Maha Penyayang. Ia tidak ingin manusia binasa tanpa peringatan. Allah menunjukkan bagaimana sesuatu kaum dihancurkan, apa penyebab kehancurannya, dan bagaimana cara selamat darinya. Agar manusia tidak berkata di rakyat, open quote, seandainya kami tahu, close quote.
Penutup akhir kisah Nabi Hud alaihissalam bukan cerita masa lalu. Ia adalah peringatan bagi yang sombong, harapan bagi yang beriman, cahaya bagi yang mau kembali. Pasir Al-Ahqaf akan terus diam, namun kisahnya akan terus berbicara. Dan setiap kali kita mendengarnya, sejatinya Allah sedang bertanya kepada hati kita. Open quote, apakah kamu akan mengambil pelajaran? Close quote.